Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Tride di channel pembelajaran Tridewi 08. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kak Tride harap semua dalam keadaan sehat ya dan harus tetap semangat untuk terus belajar. Nah, pada video kali ini kita akan belajar materi IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 SD, yaitu bab 1 mengenai tumbuhan sumber kehidupan di bumi, yaitu topik A tentang bagian tubuh tumbuhan. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan materinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya adik-adik, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai pembelajaran dari channel ini. Baiklah adik-adik, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, sebelumnya, ayo kita baca percakapan berikut ini. Kamu suka sayuran tidak? Suka. Sayur, buah, kacang, pokoknya aku suka semua yang dari tumbuhan. Aku pernah baca, katanya tumbuhan juga menghasilkan udara untuk kita bernapas. Makanan pokok seperti nasi, sagu, dan singkong juga berasal dari tumbuhan. Wah, kalau begitu tumbuhan penting sekali ya buat kita semua. Nah, adik-adik, tumbuhan itu berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan juga hewan. Juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernapas. Bisa dibilang tumbuhan sangat penting keberadaannya di bumi. Bagaimana bisa? Yuk kita pelajari semua hal tentang tumbuhan pada bab ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Yang ketiga, membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Nah, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adik-adik. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan percakapan berikut ini. Wah, tanaman ini daunnya sepertinya sudah mulai kering. Ian, kalau mau memberi air pada tanaman, kita perlu memberinya melalui tanah. Kamu tahu alasannya, Mia? Karena di dalam tanah ada akar. Itu fungsinya akar. Oke, baik. Jadi itu adalah salah satu fungsi akar, adik-adik. Nah, selanjutnya, seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya, adik-adik. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Seperti akar yang berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Lalu, apa saja bagian tubuh tumbuhan? Apa fungsinya masing-masing? Nah, berikut ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan dan juga fungsinya masing-masing. Oke, sebelum kita membahas tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya, mari kita lakukan bersama kegiatan ini. Oke, jadi di sini ada kegiatan yaitu mengamati fungsi batang. Nah, adapun alat dan bahan yang kita perlukan yaitu yang pertama, satu batang bunga yang berwarna putih atau tumbuhan seledri. Kemudian yang kedua, pewarna makanan. Yang ketiga, satu buah gelas atau wadah untuk menyimpan bunga dan seledri. Dan yang ketiga, stiker label untuk nama. Nah, adapun cara kerja itu yang pertama, isilah gelas dengan air secukupnya. Kemudian yang kedua, teteskan pewarna makanan sampai air berwarna cukup pekat. Kemudian yang ketiga, celupkan seledri dan bunga ke dalam gelas. Kemudian yang keempat, tulis stiker label dengan nama kalian dan tempelkan di gelas. Dan yang kelima, diamkan selama 1 malam. Nah, setelah percobaan selesai, apa yang akan terjadi? Oke, yang pertama yaitu yang terjadi pada bunga dan seledri adalah bagian daun, bunga, dan seledri tersebut akan berubah warna sesuai dengan warna dalam gelas adik-adik. Nah, seperti air dalam pewarna yang naik ke atas. Oke, bisa kita perhatikan di sini adik-adik. Ternyata batang seledri itu akan berubah warna sesuai dengan air yang ada di dalam gelas ini adik-adik. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, cobalah untuk memotong tangkai bagian bawah dari seledri dan bunga. Apa yang kalian amati?
Nah, setelah kita memotong tangkai bagian bawah dari bunga dan seledri, yang terjadi yaitu pada bagian dalam batang akan terlihat ada air yang berwarna. Ini membuktikan bahwa air naik ke daun melewati batang, adik-adik. Kemudian yang ketiga, bagian tumbuhan apa yang kita amati pada percobaan ini? Adapun bagian tumbuhan yang kita amati pada percobaan ini adalah batang, yaitu sesuai dengan judulnya mengamati fungsi batang. Pertanyaan yang keempat, apa kira-kira fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut? Nah, jadi fungsi dari batang itu adalah mengalirkan air ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, percobaan ini membuktikan bahwa batang berperan dalam proses distribusi atau menyalurkan atau mengedarkan air, juga makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, adik-adik. Oke, jadi seperti itulah hasil dari percobaan mengamati fungsi batang. Kemudian selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagian tubuh tumbuhan dan juga fungsinya. Mulai dari bagian yang paling bawah ini, adik-adik. Oke, ini adalah akar, di mana akar itu berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Akar juga berfungsi untuk menopang tubuh tumbuhan. Kemudian selanjutnya, bagian ini disebut dengan batang, di mana batang itu berfungsi untuk menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, kemudian selanjutnya bagian ini adalah daun, di mana daun berfungsi sebagai tempat tumbuhan membuat makanannya, adik-adik. Jadi, makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Selanjutnya, bagian tubuh tumbuhan yang ini itu adalah bunga. Bunga berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali, adik-adik. Nah, di dalam bunga ini ada yang namanya putik. Nah, putik itu adalah alat perkembangbiakan betina pada bunga, adik-adik. Kemudian ada juga yang disebut dengan benang sari. Nah, benang sari ini adalah alat perkembangbiakan jantan pada bunga, adik-adik. Kemudian bagian selanjutnya, bagian ini adalah buah. Nah, buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya, adik-adik. Oke, jadi itulah bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Nah, dalam topik pembahasan kali ini, kita mendapatkan beberapa kosakata baru, adik-adik. Nah, yang pertama, ada yang disebut dengan menghantarkan. Menghantarkan itu sama artinya dengan membawa atau menyalurkan. Kemudian ada juga cadangan makanan. Nah, cadangan makanan itu artinya persediaan makanan untuk dipakai jika diperlukan. Nah, jadi itulah kosakata baru dalam topik kali ini. Nah, sebelum ke pembahasan materi selanjutnya, mari refleksikan terlebih dahulu materi-materi yang telah kita pelajari tadi, adik-adik. Nah, yang pertama, apa saja bagian tubuh tumbuhan? Nah, jadi bagian tubuh tumbuhan yaitu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, perlu juga adik-adik ingat bahwa tidak semua tumbuhan memiliki bunga dan buah, adik-adik. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup dan melindungi diri? Nah, bagian tubuh tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup adalah akar dan batang, dan bagian tubuh tumbuhan yang digunakan untuk melindungi diri itu salah satunya ada duri, adik-adik. Kemudian pertanyaan yang nomor 3, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? Nah, bagian dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh adalah akar, batang, dan daun. Kemudian soal yang nomor 4, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak? Nah, adapun bagian dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak itu adalah bunga, adik-adik, di mana dalam bunga itu terdapat putik yang berperan sebagai sel kelamin betina pada bunga, dan benang sari merupakan sel kelamin jantan pada bunga, adik-adik. Oke, jadi seperti itu refleksi materi pada topik kali ini. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu belajar lebih lanjut mengenai bagian tubuh tumbuhan, yaitu mulai dari akar. Nah, perlu kalian ketahui bahwa akar itu ada beberapa jenis, adik-adik. Yang pertama ada disebut dengan akar tunggang, dan yang kedua ada yang disebut dengan akar serabut. Nah, ini adalah gambar dari akar tunggang, di mana yang Putri Dede tunjuk ini adalah akar utama,
Kemudian yang pendek-pendek ini merupakan akar cabangnya. Sedangkan pada akar serabut tidak terdapat akar utama, tapi semua berupa akar cabang. Jadi seperti itu adik-adik. Nah, akar adalah bagian yang penting bagi tumbuhan. Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati adik-adik. Nah, seperti yang Bu Tede sampaikan tadi, bahwa akar itu ada dua jenis, yaitu ada akar serabut dan ada akar tunggang. Selanjutnya, kita membahas tentang ciri-ciri akar tunggang dan akar serabut. Nah, yang pertama kita membahas tentang akar tunggang, di mana akar tunggang ini memiliki akar utama pada pangkal batang. Nah, jadi ini adalah akar utamanya. Kemudian pada akar utama ini terdapat akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Kemudian selanjutnya ada akar serabut. Nah, akar serabut ini tumbuhnya dari pangkal batang dan terbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Jadi seperti itu adik-adik. Kemudian akar juga bisa menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan adik-adik. Nah, seperti berikut ini adalah contoh akar yang digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya itu pada tumbuhan wortel. Nah, akar juga bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan seperti wortel adik-adik. Tanaman wortel memiliki jenis akar tunggang. Tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Jadi, jika kalian memakan wortel, sebenarnya kalian itu memakan akar loh adik-adik. Oke, kita perhatikan gambar wortel yang ada di sini. Nah, ini adalah tumbuhan wortel di usia 10 hari. Kemudian ini adalah gambar wortel di usia 20 hari. Jadi akarnya sudah mulai berkembang adik-adik. Kemudian ini adalah gambar wortel di usia 30 hari. Jadi akar utamanya sudah mulai terlihat. Kemudian di usia 45 hari, akar utamanya semakin membesar. Kemudian di usia 60 hari, akar utamanya juga sudah membesar. Kemudian di usia 75 hari, oke, kita perhatikan ini adalah akar utamanya yang sudah membesar adik-adik. Digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, selanjutnya akar inilah yang kita konsumsi atau kita makan selama ini adik-adik. Jadi seperti itu. Lalu, bagaimana jika cadangan makanan disimpan di akar serabut? Nah, jadinya akan seperti tanaman singkong yang ada di gambar ini adik-adik. Setiap akar cabang pada akar serabut akan tumbuh besar menjadi singkong adik-adik. Nah, ini adalah akar cabang yang dimiliki oleh singkong. Digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan oleh singkong, kemudian menjadi tumbuh besar. Jadi seperti itu adik-adik. Nah, bisakah kalian melihat perbedaannya dengan wortel? Jadi, pada wortel yang membesar itu adalah akar tunggang. Sedangkan pada singkong itu yang membesar adalah akar serabutnya. Jadi seperti itu adik-adik. Nah, ini adalah gambar akar serabut pada singkong. Kemudian selanjutnya, cadangan makanan tumbuhan itu tidak hanya disimpan hanya pada akarnya saja adik-adik. Tetapi cadangan makanan juga tersimpan dan membesar di dalam batang. Nah, ini bisa kita sebut sebagai umbi. Wortel dan singkong adalah contoh umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh umbi batang. Jika di sekitar kalian ada tanaman-tanaman ini, cobalah kalian amati agar lebih jelas adik-adik. Nah, pada gambar ini adalah gambar dari umbi batang, yaitu pada kentang. Nah, jadi itu adalah bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya adik-adik. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat bagian tubuh tumbuhan bagi manusia. Kita perhatikan gambar yang nomor 1 ini, yaitu berfungsi sebagai sumber bahan pangan. Nah, bahan pangan itu artinya sebagai sumber bahan makanan adik-adik. Kemudian kita perhatikan gambar yang nomor 2, yaitu bagian tubuh tumbuhan berfungsi sebagai bahan perabot rumah, kemudian jembatan, dermaga, kapal, layang-layang, dan masih banyak lagi. Kemudian kita perhatikan gambar yang ketiga, bagian tubuh tumbuhan juga bisa kita manfaatkan sebagai bahan pembuatan obat-obatan seperti minyak kayu putih dan juga jamu tradisional adik-adik. Nah, jadi itu adalah manfaat bagian tubuh tumbuhan bagi manusia. Nah, bisa dibayangkan apabila tidak ada tumbuhan di muka bumi ini, apa yang terjadi? Nah, kita tidak bisa hidup tanpa tumbuh-tumbuhan adik-adik. Karena kita tahu manfaat tumbuh-tumbuhan itu sangat banyak sekali di kehidupan ini adik-adik. Sehingga kita tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan.
Nah, terakhir kita akan membahas tentang kesimpulan atau apa yang sudah kita pelajari pada video kali ini. Nah, adapun materi pertama yang telah kita pelajari yaitu yang pertama, tumbuhan mempunyai bagian tubuh yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan, melindungi diri, dan juga berkembang biak adik-adik. Kemudian yang kedua, umumnya hampir semua tumbuhan memiliki yang pertama yaitu akar. Akar ini berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah dan menahan tumbuhan tertanam kuat di tanah. Kemudian bagian yang kedua yaitu batang. Batang ini berfungsi untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Batang juga membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh. Kemudian bagian yang ketiga yaitu daun. Daun ini berfungsi sebagai tempat menghasilkan makanan pada tumbuhan. Jadi Bu Tide ingatkan kembali, tidak semua tumbuhan memiliki buah dan juga biji adik-adik. Namun, semua tumbuhan pasti memiliki akar, batang, dan juga daun. Kemudian poin yang ketiga yaitu bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Dan yang keempat, buah merupakan hasil perkembangbiakan tumbuhan. Pada buah terdapat biji yang diselimuti oleh daging adik-adik. Nah, jadi itu adalah kesimpulan materi yang telah kita pelajari pada video kali ini. Baiklah adik-adik, demikian materi yang bisa Kak Tride sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang Kak Tride sampaikan, apa yang Kak Tride jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian di luar sana yang mengetahui penjelasan mengenai bagian tubuh tumbuhan. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, akhir kata Kak Tride ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.